Bismillahirrahmanirrahim. Kisah seorang pendeta Afrika namanya Ibrahim Richmond menceritakan kisah pertobatannya ke Islam setelah mimpi yang dialaminya dan sebagaimana ribuan jemaat gereja mengikutinya di Afrika Selatan. Ibrahim Richmond telah menjadi pendeta selama 15 tahun di sebuah gereja di Afrika Selatan dengan 100.000 pengikutnya. Sampai dia mendapat mimpi ketika ia sedang tidur di sebuah kamar gereja dan dia mendengar sebuah suara berkata kepadanya, "Beritahu orang-orangmu jemaat untuk memakai pakaian putih." Pakaian mulai penutup kepala, peci, dan jubah berwarna putih. Kemudian Richmond berkata, "Maksud Anda saya harus masuk Islam?" Tak dijawab, lelaki tadi pergi begitu saja. Kemudian dia terbangun, ini hanya mimpi," ujarnya. Namun dalam tidur yang lain, mimpi yang sama terjadi lagi. Berkali-kali, hingga kemudian dalam mimpinya yang terakhir, laki-laki tadi bersuara keras memerintahkan mengenakan jubah serba putih. Dari situ Richmond yakin betul ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah isyarat yang kuat, hidayah dari Allah untuk menunjukkan keagungannya, seperti mimpi Nabi Yusuf dan mimpi orang-orang yang soleh. Mimpi Richmond berbuah optimisme dan keimanan yang kuat dalam dirinya untuk memeluk Islam. Akhirnya ia bersyahadah. Tak sampai di situ, Richmond kemudian berpidato di gereja yang dipimpinnya bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan keyakinannya. Kemudian ia mengajak jemaatnya untuk mengikuti langkah dirinya bersyahadat memeluk Islam mereka. Mereka mau, dan mereka yang pada mulanya berjumlah puluhan orang hadir di hadapannya, kemudian mengucapkan syahadat secara perlahan, dan mereka semua mengikuti ikrar kesaksian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Setelah itu para jemaat membawa serta kolega dan haditolan ke gereja. Semuanya ratusan hingga ribuan orang datang penuh di gereja. Mereka berkata juga ingin memeluk Islam. Maka jadilah mereka semua bersyahadat bersama-sama dan terjadi berulang-ulang. Richmond kemudian menggiatkan ngaji Islam, kemudian membimbing pengikutnya untuk istiqomah dalam keislaman. Suatu hari, Richmond beraktivitas seperti biasa, lalu seorang pria datang kepadanya. Pria itu bercerita bahwa dia bermimpi menyaksikan Richmond berhaji. "Kamu akan berangkat ke tanah suci, ke tanah para nabi yang penuh keberkahan." Apa yang terjadi kemudian? Ada orang yang benar-benar datang kepadanya menyampaikan undangan haji. Richmond menjadi tamu spesial Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud untuk berhaji. Ya Allah, begitu luar biasa, katanya. Berangkatlah dia ke tanah suci. Di sana dia dijemput oleh tim yang melayaninya. Richmond berkata ingin mengunjungi Jabal Nur, the mountain of light, katanya. Di antara dia di sana dengan sebuah mobil SUV putih. Tiba di sana dia berucap salam kepada orang-orang yang ada di sana. Dia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Di tempat itu dia membayangkan bagaimana dahulu Nabi Muhammad berhalwat hingga akhirnya mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Kemudian mengokohkan keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Kemudian Nabi menjadi utusan Allah. Nabi Muhammad penuh dengan perjuangan, duka dan lara berdakwah Islam. Dan itu semua tidak ada yang sia-sia. Dakwah sejak ribuan tahun lalu mencerahkan ratusan juta orang, termasuk dirinya. Richmond membayangkan perjuangan Nabi Muhammad. Tanpa terasa dia meneteskan air mata, kemudian beristighfar, berzikir hingga dia bersujud syukur di sana. "Aku mau naik ke atas sana, ke puncak gunung cahaya," kata Richmond. Pengemudi mobil yang mendampingi tercengang. Dia mengatakan sulit untuk ke sana karena tinggi.
Tidak ada yang sulit. Allah memberikan kemudahan kepada siapapun yang dikehendakinya, seperti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujarnya. Dia kemudian berjalan menuju ke sana. Richmond berhaji di tahun ini. Dia menapaki jejak para nabi, kemudian mendapatkan energi keimanan langsung dari tanah suci. Di sana dia mendengarkan jutaan orang menyebut dan mengagungkan asma Allah. Dia mendapatkan asupan keimanan langsung dari tanah para nabi. Kelak dia akan kembali ke kampungnya dan di sana akan mendakwahkan kearifan Islam seperti yang dilakukan para nabi dan orang-orang soleh. Allah meridhoi Ibrahim Richmond dan semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran padanya. Wallahu a'lam bishawab.